Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Di video kali ini kita akan bahas mengenai operator, logika sama percabangan. Jadi ada 2 materi yang akan kita bahas di sini, ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jadi makanya, materinya saya satukan. Sebetulnya untuk operator logika di pertemuan 2 udah pernah kita bahas prakteknya, tapi teorinya belum kita bahas. Mengenai perhitungan yang kemarin di video sebelumnya juga udah saya cantumkan 2 nilai digabungkan nanti dihitung hasilnya. Itu bagian dari operator logika. Terus operator logika itu apa sih? Operator logika kalau di sini disebutkan bahwa operator logika adalah simbol tertentu yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika. Misal ada 2 tambah 3. Di sini tanda plus adalah operator dan tanda 2 dan 3 adalah operan. Jadi operator ini fungsinya untuk memproses suatu nilai yang akan kita hitung. Secara singkatnya seperti itu. Nah, terus operator logika tuh ada berapa sih kita lihat? Di sini yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika mungkin sebetulnya teman-teman udah pernah lihat ya mungkin atau sebenarnya udah tahu, tapi kita coba akan ulang untuk mengingat-ingat dan nanti akan kita coba praktekkan cara penggunaan di percabangan dan perhitungannya tuh kayak gimana. Karena kan kemarin cara perhitungannya udah, nah tinggal proses percabangannya aja yang akan kita bahas nanti di prakteknya kayak gitu. Nah, di sini operator aritmatika yang pertama ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi, dan lain sebagainya. Itu bagian dari operator aritmatika. Nah, terus ada satu lagi di sini ada operator pembanding. Di sini ada lebih dari, kurang dari, sama dengan, dan macam-macam. Ini yang namanya pembanding, gitu ya. Ini kalau di sini sama dengan 2 kali disebutnya bukan sama dengan, tapi pembanding nanti. Gitu ya. Saya rasa teman-teman udah paham lah. Nah, di sini ada lagi operator penugasan sama dengan. Contohnya itu adalah operator penugasan C sama dengan A tambah B, itu penugasan. Nah, terus ada lagi di sini operator logika. Operator logika terdiri dari AND, OR, sama NOT. Nah, terus lanjut di sini ada operator sebagai operasi bit. Nah, ini mungkin agak sedikit jarang kita gunakan ya. Nah, terus lanjut lagi di sini ada operator identitas is not is, sama di sini operator keanggotaan in not in. Keanggotaan nanti coba kita praktekkan juga. Nah, lanjut di sini percabangan. Kalau tadi operator hanya sekilas aja karena memang kemarin udah dipraktekkan juga. Ini hanya sekilas ada operator apa aja sih di dalam pemrograman Python ini. Kita lanjut mengenai percabangan. Percabangan itu apa sih? Nah, di sini dijelasin singkat banget penjelasannya. Percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Sebetulnya kalau kondisi tertentu bukan hanya di program, tapi di kehidupan sehari-hari kita pun ada kondisi-kondisi tertentu kita harus mengambil keputusan. Jadi antara program sama kehidupan sehari-hari sebetulnya sama aja gitu ya dalam proses percabangan ini. Jadi misalkan ada kondisi di mana kita harus mengambil keputusan. Ada 2 pilihan. Yang pertama pilihan A dan yang kedua adalah pilihan B. Nanti sesuai atau tidak akan ditentukan oleh program itu sendiri. Kita lanjut. Di sini ada yang namanya pernyataan if. Jadi percabangan itu punya 3 jenis pernyataan. Yang pertama pernyataan if. Ini bentuk umumnya. If kondisinya apa, terus statementnya apa. Kalau kondisinya benar, statementnya di sini cuma 1. Nah, bentuknya kayak gini nih, bentuk flowchartnya. Jika kondisinya benar atau true, dia akan menjalankan statement. Jika kondisi salah, dia juga bakal menjalankan statement. Ini hanya satu kondisi. Nah, terus ada lagi pernyataan if else. Bentuk umumnya kayak gini.
Jika kondisinya jika kondisinya 1, maka dia langsung ke pernyataan else selain daripada kondisi yang ada. Ini selain daripada kondisi yang ada, maka akan dijalankan yang ini. Gitu ya. Ini kondisi nih, kita masukin inputan. Kalau kondisinya sesuai dengan yang ada di sini, maka dia akan menjalankan statement yang ini nih, yang kedua. Tapi jika kondisinya tidak sesuai dengan yang ada di sini, maka dia akan menjalankan yang kedua. Kondisinya kayak gini. Ini lebih enak lah kalau teman-teman ngelihat flowchartnya kayak gini. Nah, terus ada satu lagi. Ini lebih menarik nih. Pas nanti kita ngodingnya di bagian yang ketiga. Nah, di sini ada pernyataan if, else. Ini agak sedikit berbeda kalau saya bandingkan dengan seleksi kondisi atau percabangan di bahasa PHP dan yang C++ ya, atau di bahasa pemrograman yang lainnya biasanya if, else, if baru else. Tapi di sini agak menarik nih, yang keduanya itu jika yang keduanya itu if. Nih, bentuk umumnya kayak gini. If kondisi 1, statement 1, if kondisi 2 dan statement kedua selain daripada 2 ini, maka akan membaca statement yang kedua. Ini bentuk umumnya, Pak. Terus kalau seandainya ada 5 kondisi gimana? Berarti gini, rumusnya ya. Kalau ada 5 kondisi, kondisinya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nanti bikin aja sampai 5. Ininya 5, kondisinya 5 berarti statementnya ada 6. Gitu ya. Kondisinya ada 5 berarti statementnya ada 6. Kalau kondisinya ada 4 berarti statementnya ada. Nah, kayak gitu kira-kira. Tinggal lihat bentuk umumnya, saya yakin teman-teman bisa. Oke, setelah ini kita langsung praktekkan. Akan kita langsung teori yang tadi agak sedikit teman-teman bingung, silakan kalau buka seandainya tidak, kita langsung praktekkan. Visual Kita Studio-nya. langsung coba buka Kita Visual lanjut. Studio Di Code. sini saya punya variabel namanya nilai. Kita kasih konstan aja. Kita langsung kasih nilai Kita langsung kasih nilai 9. Di sini ada if. If ini kondisi yang tadi ya. Jika. Nah, nilai ini kita panggil nanti di sebuah kondisi itu jangan lupa di antara kurung buka sama kurung tutup kondisinya itu lebih dari 8. Lebih dari 8 ya. Dan selalu diakhiri dengan titik 2 di bagian kondisi. Ini statement yang akan kita tampilkan. Kalau teman-teman lihat, nilai inputannya atau nilai konstanta yang ada di atas itu 9. If jika nilai lebih dari 8, maka keterangannya adalah atau statementnya adalah lulus. Selain daripada itu, tidak lulus. Jadi di bawah 8 artinya di bawah 8 itu dia tidak lulus. Artinya kalau 9 berarti dia lulus, harusnya menjalankan perintah yang ini nih. Coba kita coba. Nah, Anda lulus. Tapi kalau kita ganti jadi 7, kondisinya harusnya yang bawah, Anda tidak lulus. Nah, benar ya. Itu ini bagian dari seleksi kondisi. If sama else. Kayak gitu. Nah, terus kalau seandainya kondisinya ada 5 contohnya. Ini kan baru operator pembanding lebih dari. Ya, lebih dari.
Kita tambahin lagi nih if-nya. Ini beda ya kalau di bahasa pemrograman yang lain. Kalau di Python pakainya EL, if, kayak gini. Copy paste aja. Itu lagi. Agak banyak deh. Kayak gini ya. Supaya lebih rapi. Kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, kondisi keempat. Selain daripada 4 kondisi ini, maka akan menampilkan yang ini. Oke ya. Oke, kita ganti sekarang. Nilai Anda Nah, kita ganti nih 8-nya. Ini lebih dari sama dengan ya. Kalau tadi lebih dari aja, kalau sekarang kita ganti jadi lebih dari sama dengan. Contoh, jika nilainya A biasanya dari berapa sampai berapa? Contohnya kayak dari 80 ya, 80 itu udah termasuk A. Contohnya di sini 70. Ini 60. Nah, artinya selain daripada 50 atau 50 ke bawah dia hasil grade-nya E. Gitu ya. Kita coba aja dulu. 40 nih. Kita lihat di sini ada kesalahan karena kalian lihat di sini ini kurang ya. Sorry. Benar ya. Dia grade-nya E karena selain daripada kondisi ini maka dia hasilnya E. Kalau kita ganti jadi 90 dia grade-nya A. Kalau seandainya 71 masuknya apa? Kira-kira. Kita coba aja. Dia B. Karena A-nya itu kan 80 ya, 80 ke atas. Berarti 79 pun masih B. Nah, gitu ya. Saya rasa gampang. Kalau seandainya kita mau ganti sekarang, ini kan udah ditentuin. Udah langsung kita tentuin nama variabelnya. Nah, sekarang jadi inputan. Kita ganti jadi nilai pakai integer ya. Sama dengan Nah, kita masukin nih 90, enter, hasilnya A. 60 harusnya C. C. Benar ya? Sampai sini saya rasa teman-teman paham. Kalau mengenai masalah operator pembanding itu tinggal teman-teman kondisikan aja sesuai dengan kebutuhan.
Secara singkatnya, untuk seleksi kondisi atau percabangan di Python itu modelnya kayak gini. Nanti setelah ini akan kita bahas lagi if di dalam if. Ini agak sedikit rumit.